Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galuh Roslan 8994 Channel. Saya Galuh Roslan Nugraha. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di video kali ini, saya akan membahas tentang memperbaiki kompetensi. Buat teman-teman, langsung saja simak videonya, tonton sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Let's go! Kompetensi adalah kecakapan untuk melakukan sesuatu dan yang dapat mempengaruhi semua aspek dalam kemajuan organisasi. Perlunya kompetisi diperbaiki. Yang pertama, kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, aspek keahlian. Ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Keempat, karakteristik kepribadian. Seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kelima, motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Keenam, hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Ketujuh, kapasitas intelektual. Seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. 1. Mudah diperbaiki. Contoh, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Kedua, agak sulit diperbaiki. Contoh, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Ketiga, sulit diperbaiki. Contoh, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Menurut Boyadjis tahun 1982. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian, individu, dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial, dan kepribadian. Jenis dan kategori kompetensi. Menurut Michael Armstrong tahun 1994, kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut Training Agency tahun 1988, kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan
sampel yang terdiri dari 6 tahap. 1. Menetapkan kriteria kinerja efektif. 2. Mengidentifikasi kriteria sampel. 3. Mengumpulkan data. 4. Analisis data dan pengembangan model kompetensi. 5. Validasi model kompetensi. 6. Mempersiapkan penerapan model kompetensi.